Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu untuk memperoleh keberkahan serta syafaat dari apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal. Oke ya, baik ya anak-anak ibu semuanya. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Oke. Dengarkan nama yang ibu panggil satu persatu ya. Kalau hadir bilang hadir nak. Randy Syahputra, Hadir, Bu. Nur Ramadana, Nanda Meilani, Novita Meilani, Cinta Amelia, Niki Azahra, Dea Syakila, Wiyanti, Muhammad Abdul Bais, Nur Rizky Ramadhani, Satria Chandra Dinata, Apika Tri Ayuna, Ana, Dinda Faifi, Muhammad Dayan, Zahra, Anggun Syaputri, Hafiza Kirana, Eriana Despita, Sinta Nazwa, Naila, Julianti Saragi, Aidin, Fadila Umaya, Dwi Geisha Anggraini, Aulia Putri, Nur Hasana, Putri Adira, Nuresia, Zahira Silvi Kirani. Ada namanya yang belum ibu panggil? Udah semua ya? Oke. Oke nak, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dan sebagai penguatan rasa cinta anak-anak ibu semuanya terhadap tanah air kita, bangsa Indonesia, marilah kita sejenak untuk berdiri bersama serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri nak semuanya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk anak-anak ibu. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita mempelajari tentang, ini adalah materi awal daripada semester genap untuk bidang studi Al-Quran Hadis di kelas 7 ya anak-anak ibu sekalian. Judul materi kita pada pagi hari ini adalah memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Sebelumnya di semester ganjil atau di semester 1 telah kita pelajari itu dia tentang Al-Quran kan. Nah sekarang ibu mau bertanya. Tunjuk tangan ya nak kalau ada yang tahu. Apa itu definisi Al-Quran secara bahasa? Quran artinya membaca, Bu. Ya, berasal dari kata bahasa Arab qoro'a, yaitu artinya membaca. Kemudian, kalau definisi Al-Quran secara istilah itu apa? Ada yang tahu? Iya, silakan Juli. Apa itu? Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tertulis dalam Mushaf, diriwayatkan secara Mutawatir. merupakan ibadah. Iya, itu tadi definisi Al-Quran secara istilah. Satu pertanyaan lagi, sebagai pengingat anak-anak ibu semuanya, mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Ada yang tahu? Apa itu? Iya, jadi nak Al-Quran ini di dalamnya itu terdapat bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini merupakan bahasa yang tidak tertandingi oleh bahasa apapun. Serta di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan dan isi kandungan yang sangat luas ya. Kita langsung masuk saja ke materinya anak-anak ibu. Ya, jadi di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 ya. Nih, yang pertama, setelah kita mempelajari materi ini nantinya anak-anak ibu harus mampu untuk meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Ya, setelah mempelajari materi memperindah bacaan Al-Quran dengan sesuai dengan ilmu tajwid, anak-anak ibu harapkan dapat meningkatkan kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Rajin mengaji di rumah, rajin untuk mengulang hafalannya di rumah ya. Yang kedua, tujuannya membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan ya. Ini Al-Quran ini nak sebagai bekal anak-anak ibu semuanya.
ya, sebagai bekal kita semuanya ya dalam berkelakuan di dalam kehidupan sehari-hari ya, dan juga sebagai jalan kita, syafaat kita di akhirat ya. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya anak-anak ibu harus mampu untuk meningkatkan kehusyukan. Apa kehusyukan? Kefokusan kita ya, peserta didik dalam beribadah, terlebih tentang sholat dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca ya. Oke. Nah, ini ya, masuklah dia kepada makna Al-Quran. Udah tadi kan kita bahas kan. Nah, ini urgensi mempelajari tajwid. Apa urgensi? Nah, urgensi itu ibu kasih tahu artinya adalah manfaat. Mempelajari tajwid ini ada manfaatnya, yaitu Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup umat Islam. Membacanya adalah ibadah agung, namun harus dilakukan dengan benar. Memahami tajwid sangat penting untuk menjaga keaslian makna dan mendapatkan keberkahan penuh dari setiap ayat. Satu huruf saja kita salah mengucapkan dalam membaca Al-Quran, maknanya sudah berbeda anak-anak ibu semuanya ya. Ini ada makna Al-Quran tadi sudah kita bahas ya. Kemudian tujuan membaca dengan benar ya. Tujuan apa Bu? Tujuan kita kok harus membaca Al-Quran dengan benar? Apa tujuannya? Biar supaya apa? Yaitu membaca Al-Quran adalah ibadah yang harus dilakukan dengan kaidah yang benar. Karena ilmu tajwid itu memastikan pelafalan huruf serta hukum bacaan tepat agar makna dari firman Allah tersampaikan secara sempurna. Artinya begini, nah ibu simpulkan, kalau kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan benar, maka anak-anak ibu tidak akan pernah merubah makna yang sebenarnya dari kandungan isi Al-Quran itu ya. Maknanya tidak akan berubah. Keutamaan bertajwid itu adalah pembacaan Al-Quran dengan tajwid mendatangkan pahala yang berlipat dan ganda. Kemudian kita memperoleh keberkahan dan juga pemahaman spiritual, pemahaman keagamaan kita jadi meningkat anak-anak ibu sekalian. Ini juga memenuhi perintah Allah untuk membaca dengan tartil. Jadi membaca Al-Quran ini ada disuruh Allah dalam Al-Quran ya. Selanjutnya, nah ini dia definisi tajwid secara bahasa. Tajwid itu secara bahasa berarti memperindah atau memperbaiki. Definisi tajwid secara istilah itu ada 3 nak. Yang pertama yaitu ilmu tentang tata cara mengucapkan huruf Al-Quran dari makhrajnya dengan sifatnya. Makhrajnya itu keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari mulut kita ya, yang dari lidah, gigi, tenggorokan ya, dari bibir ya. Kemudian yang kedua, definisi tajwid secara istilah adalah membaca Al-Quran dengan indah, baik dan benar sesuai kaidah. Kaidah itu apa Bu? Kaidah itu aturan yang sudah berlaku. Kemudian yang terakhir, tajwid itu adalah ilmu tentang hukum-hukum dan kaidah wajib dalam membaca Al-Quran. Nah, selanjutnya dasar hukum mempelajari tajwid. Nah, dasar hukum mempelajari tajwid ini ada nak. Yang pertama ada namanya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kewajiban kolektif ya. Jika sebagian muslim mempelajarinya, gugurlah kewajiban bagi yang lain ya. Fardu kifayah ini khusus untuk jumlah orang yang banyak, mukmin muslim yang banyak. Kemudian yang kedua dasar hukumnya fardu ain. Fardu ain ini kewajiban anak-anak ibu sendiri ya, kewajiban per individu. Wajib bagi setiap individu muslim sholat saat membaca Al-Quran ya. Kemudian ini ada konsekuensi jika tidak menerapkan tajwid. Apa itu konsekuensinya? Yang pertama, berpotensi mengubah makna ayat Al-Quran seperti yang sudah ibu sampaikan di awal tadi ya. Yang kedua, mengurangi keindahan dan kebenaran bacaan. Yang ketiga, tidak memenuhi perintah membaca Al-Quran secara tartil. Nah,
Ini kita masuk dengan kepada mengenal hukum mat dalam ilmu tajwid. Definisi mat, arti mat. Mat secara bahasa berarti memanjangkan suara atau menambah. Dalam ilmu tajwid berarti membaca panjang huruf hijaiyah apabila bertemu huruf mat. Nah, pentingnya memahami mat krusial untuk ketepatan bacaan Al-Quran dan juga menjaga makna ayat serta memelihara keindahan dan adab tilawah ya. Huruf-huruf mat ada tiga. Yang pertama alif, waw, dan ya. Ulangi sekali lagi. Huruf-huruf mat ada tiga. Apa saja? Alif, waw, dan ya. Iya. Nah, kemudian ini pembagian mat secara umum. Langsung saja ya. Nah, yang pertama ada namanya mat tabi'i. Mat tabi'i disebut juga dengan mat asli ya, atau dasar pemanjangan. Apa bu arti mat tabi'i? Mat tabi'i itu atau mat asli adalah hukum bacaan paling dasar dan umum dalam Al-Quran. Secara bahasa, mat berarti memanjangkan suara. Dalam ilmu tajwid ini merujuk pada pemanjangan huruf tertentu. Syarat terjadinya mat tabi'i ini ada nggak sembarangan. Kalau untuk huruf alif, dia harus didahului dengan huruf berharokat fathah. Ini baris atas ya anak-anak. Kalau untuk huruf waw, dia sukun, harus didahului dengan huruf berharokat dhammah. Dhammah itu baris depan. U, bu, tu, su, dan lain sebagainya. Kalau untuk huruf ya sukun harus didahului dengan huruf berharokat kasroh. Pentingnya huruf mat itu tidak berhadapan dengan hamzah atau sukun setelahnya. Itu kalau khusus mat tabi'i. Berapa bu panjang bacaan mat tabi'i? Yaitu sebanyak, kalau dia satu alif sebanyak 2 harokat. 2 harokat itu bagaimana bu? Dalam hati kita hitung 1, 2 atau 2 ketukan. Ya, kan? Ini ada contohnya. Al-kitabu. Nah, mana yang ada matnya? Mat tabi'inya yang baca panjang tadi huruf mana di antara ini? Iya, karena tak ada huruf alif. Karena alif tadi merupakan huruf mat. Ya, paham anak ibu sekalian? Coba baca secara bersamaan nih contoh-contohnya semua. Ikutin ibu ya, ibu dulu baru anak-anak ibu. Al-kitabu. Al-kitabu. Yaqulu. Yaqulu. Alladzi. Annas. Ta'lamun. Fiha. Jadi ini adalah contoh-contoh daripada mat tabi'i. Mengerti ya? Kita lanjut. Nah, mat tabi'i ini mempunyai cabang-cabang lagi. Yang pertama ada namanya mat tabi'i kalimi. Terjadi pada kata-kata dalam Al-Quran yang mengandung huruf mat, alif, waw, dan ya, dengan syarat alif setelah fathah, waw setelah dhammah, ya setelah kasroh, dan tidak diikuti oleh hamzah atau sukun. Contohnya tadi sama ya anak-anak ibu, kita lanjut saja. Nah, yang kedua ada cabangnya namanya mat tabi'i harfi. Terjadi pada huruf-huruf mukallafah atau huruf awal surah yang dibaca dengan mat alami. Contohnya alif, lam, mim dalam surah Ali Imran ya. Ketiga ada namanya mat silah qasyirah atau mat silah subro. Subro ini artinya kecil ya anak-anak ibu. Contohnya lahu fi alaih. Ya ini ya yang ada huruf ya. Kemudian di ujungnya ada huruf H lagi ya. Nah ini disebut dengan mat silah qasyirah. Kita lanjut. Cabang mat tabi yang lainnya yang keempat ada namanya mat iwad. Terjadi ketika huruf berharokat fathah tain diwakafkan atau dihentikan sehingga dibaca panjang 2 harokat seperti mat tabi'i. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jika dihentikan pada
Alamin huruf mim berfathatain dibaca panjang 2 harakat ya. Kemudian jika dihentikan pada huruf nun itu berfathatain dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya yang kelima ada mat tamkin. Itu terjadi pada 2 huruf ya yang bertemu di mana yang pertama berharokat kasroh dan bertasydid. Yang kedua sukun. Dibaca panjang 2 harakat juga. Contohnya wayuhim, wayuhibbuna. Ya, paham ya anak-anak ibu? Kita lanjut saja. Nah, itu tadi yang pertama cabang-cabang mat tobi'i. Yang kedua ini ada namanya cabang-cabang mat far'i. Yang pertama ada dia mat far'i karena hamzah. Ini dinamakan dengan mad wajib mutasil. Yang pertama terjadi ketika huruf mad diikuti hamzah dalam satu kata. Panjang bacaannya 4 sampai 5 harokat. Contohnya ini. Ini huruf ja-nya, kan ada kan di Al-Quran dia seperti bendera di atas huruf ja-nya. Maka ja-nya kita ini disebut dengan mad wajib mutasil. Dia dibaca sebanyak 5 harokat, 5 ketukan. Panjang ja-nya. Ja. Kita hitung ya. Ja. Pas kan 5 kan? Coba tes bacaan anak ibu, sebutkan ja. 1, 2, 3. Ja. Oke, paham anak ibu? Ini tadi dinamakan dengan apa? Mad wajib mutasil ya, panjangnya 4 sampai 5 harakat. Kedua ada namanya mad jaiz mumpasil. Contohnya ya ayyuha. Ini tergantung huruf-huruf madnya ya. Dan huruf sebelum dan setelahnya. Panjangnya bisa 2, 4 sampai 5. Ini 2 saja, ya-nya 2. Ada juga dia inna qalu. Nah, ada juga la a'budu. Nah, selanjutnya ada namanya mad silah tawilah. Terjadi pada huruf H atau dhamir dari H yang diikuti hamzah dalam satu kalimat. Panjang bacaannya 2 atau 4 sampai 5 harakat. Contohnya malahu akhladah ya. Yang panjang adalah yang di sini kan, yang di huruf mim kan, ada alifnya. Kemudian ada juga namanya mad badal. Terjadi ketika hamzah diikuti huruf mad sehingga hamzah diganti dengan huruf mad tersebut. Panjang bacaan 2 harakat. Contohnya adamu. Yang mana yang 2 harakat? Huruf A, alif. Nah, kita lanjut selanjutnya ya. Ada namanya mad far'i karena sukun. Namanya mad lain atau mad lin singkatnya. Terjadi ketika huruf mad diikuti sukun asli selain tasydid. Panjang bacaannya 4 sampai 5 harakat. Contohnya fil hayatid dunya. Nah, ini 2 saja ya, sama seperti tadi. Yang kedua ada namanya mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu terjadi ketika huruf mad diikuti sukun asli dalam satu kata. Panjang bacaannya bisa sampai 6 harakat. Contohnya al-ana dari surah Yunus ayat 51 atau al-an dari surah Yunus ayat 91. Selanjutnya karena sukun tadi mad cabang mad far'i ada namanya ini. Mad far'i karena tasydid. Ini selainnya ya. Pertama ada dinamakan mad lazim kilmi musaqqal. Contohnya aqamah. Ya, kedua mad farqi contohnya kulizakarin ya. Kemudian ada namanya mad lazim harfi musaqqal. Contohnya ain, sin, qaf. Kan ada kan di Al-Quran kan seperti itu kan kita temukan. Lanjut, ada namanya mad far'i karena wakaf, karena pemberhentian, yaitu mad arid lis sukun. Terjadi ketika huruf mad ikuti sukun karena dihentikan atau wakaf. Panjang bacaannya 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya Rabbul Alamin. Nah,
ada huruf ya kan berbaris sukun, di ujungnya ada huruf nun berbaris fathah. Maka mi-nya ini, mi menuju ke nun ini dibaca sepanjang 6 harakat. Coba bacaan anak ibu, ikutin seperti ibu tadi. 1, 2, 3. Rabbul alamin. Pas 6 ketukan. Paham ya? Nah, ibu mau bertanya, masih fokus ini semuanya? Masih semangat? Ayo kita ini dulu ya, tepuk fokus dulu semuanya. Seperti yang setelah kemarin kita telah pelajari. Gimana semalam tepuk fokus? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi nih kita mau selesai. Jadi ini ada namanya penerapan mad far'i dalam ayat ya. Kalau katanya yang pertama ada mad wajib mutasil, terjadi saat mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Wajib dibaca panjang atau 5 harakat. Ini kita lihatkan saja ya. Nah, ini praktik langsung contoh mad tabi'i. Nah ini, coba kita baca ini bersama-sama anak ibu. Ya, ikutin ibu. Ola. Yang mana yang mad tabi'i? Huruf? Yang kedua. Yaqulu. Yang mana yang huruf mad tabi'i? Huruf qaf ya. Coba baca. Yaqulu. Nah, jadi huruf qaf ini berbaris dhammah ini ada waw berbaris sukun di setelahnya. Jadi si qaf ini dinamakan hukum tajwidnya sebagai mad tabi'i. Panjangnya tadi 2 harakat. Selanjutnya qila. Yang mana mad tabi'inya? Yaitu huruf qaf juga. Berbaris kasroh, setelahnya ada huruf ya berbaris sukun. Selanjutnya ya, ini ada perbedaan tulisan yang benar dan salah ataupun bacaan yang benar dan salah. Kalau ibu bilang olu, benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena kolnya tidak dibaca panjang, karena ada alifnya. Kalau ibu bilang fiha, benar atau salah? Salah. Karena huruf fi-nya seharusnya dibaca panjang. Sudah tahu kan membedakannya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nih, jadi ibu mau setiap belajar sama ibu sedikit banyaknya anak-anak ibu harus memperoleh ilmu ya yang kalian dapatkan dari apa yang ibu jelaskan ini. Selanjutnya ini kita praktek langsung contoh bacaan mad far'i pula. Yang panjangnya tadi 5 harakat. Tadi udah ya. Coba ulang sekali lagi. Nah, apa dibaca ini? Apalah ibu bacakan lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke. Satu lagi nih ibu contohkan ya. Bima unzila. 1, 2, 3. Bima unzila. Ya, bagus. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil ya. Lanjut. Nah, di sini ibu akan membagikan strategi atau cara dan tips memperindah bacaan Al-Quran anak-anak ibu semuanya. Yang pertama, mendengarkan qiraah dari qori profesional yang ada di mana? Di YouTube. Banyak kan? Nah, pelajari iramanya, teknik vokalnya, dan juga penghayatan dari qori yang ahli ini. Ini akan membantu anak-anak ibu semuanya untuk mengembangkan suara merdu dan bacaan yang benar. Kedua, anak-anak ibu harus berguru kepada ahlinya. Temukan guru ngaji yang tepat dan pas dengan anak-anak ibu semuanya. Kemudian yang terakhir, harus latihan rutin dan berkesinambungan. Berkesinambungan ini artinya berkelanjutan. Kalau udah belajar Al-Quran, sudah ngaji di rumah, jangan berhenti-berhenti. Harus sampai tamat, harus sampai khatam Al-Quran ya.
Kemudian yang terakhir memahami makna ayat yang dibaca. Setelah anak-anak ibu mampu membaca Al-Quran ini sesuai dengan ilmu tajwid yang berlaku, maka pendalamannya yaitu anak-anak ibu harus mampu memahami makna ayat yang dibaca. Dia kata per kata saja, tidak langsung semuanya. Nanti ada itu ya, akan kita bahas ke depannya. Nah, selanjutnya ibu mintakan salah satu dari anak-anak ibu semuanya untuk ke depan tampil membaca Al-Quran, yaitu ini namanya surah Al-Ikhlas. Randy, maju Randy. Duduk ke depan. Anak-anak ibu semuanya dengarkan ya. Randy. Mulai. Tanggus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hu ahad. Allahus samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jadi itu tadi namanya surah Al-Ikhlas. Duduk Randy. Tepuk tangan kepada Randy. Bacaannya tadi sudah benar, tetapi ada tadi sedikit ya di bagian ini hu sama huruf alifnya. Hu-nya harus jelas. Hu ahad. Ini dinamakan dengan kolokola. Huruf kolokola ada 5, sering dinamakan dengan baju di toko. Ba, jim, dal, ko, dan kof ya. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Selanjutnya kita akan mengadakan yang namanya diskusi. Ya. Kita ibu bentuk saja ini 2 kelompok. Yang ini namanya kelompok Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah, ini Al-Ikhlas. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi dalam diskusi ini tidak bisa sesuka hati kita. Ada peraturan-peraturannya sebanyak 5 di sini, Ibu. Pertama, kita harus menghormati pendapat orang lain. Kedua, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, menyampaikan argumen. Argumen itu pendapat atau hasil diskusinya dengan jelas dan santun. Mau contohkan, ucap salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 atau saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami atau akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Seterusnya ya sampai selesai. Yang ketiga, anak-anak ibu semuanya ketika ada teman-temannya mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kalian harus mendengarkan secara aktif. Artinya tidak boleh ada yang berbicara di mejanya masing-masing. Nggak boleh ada yang bisi-bisi. Paham ya? Yang terakhir, serta harus fokus pada tujuan bersama dan bukan menyerang pribadi. Artinya kita harus bisa menghargai pendapat-pendapat ataupun argumen-argumen yang disampaikan teman kita di depan kelas. Jangan jatuhkan mentalnya. Itu kan salah, itu kan gini, itu kan tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Harus kita beri apresiasi ya. Nah, perhatikan, jadi tugasnya carilah hukum bacaan mat apa saja yang terdapat pada ayat berikut ini. Kemudian masing-masing dari kalian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Ini Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, artinya ya, di sini ada dibilang kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah,
Ibu beri waktu sekitar, ini sedikitnya ayatnya, 5 menit saja, 7 menit dah paling lama. Temukan mana-mana saja yang terdapat hukum bacaan mat di dalamnya. Oke, mulai. Dibuka bukunya ya. Ini ada Al-Qur'annya. Siapa yang mau untuk melihat surah Al-Baqarah ayat 2? Ini anak-anak ibu. Ini yang pertama dapat itu ya. Ada lagi yang mau nak? Sebagai contoh, sebagai pedoman ini ya, dilihat ya. Nanti ibu suruh maju ke depan ya. Dapat nak? Ya, yang ini ya. Ini nak, dalikal. Oh, di sini nggak ada Al-Quran ya? Mana lagi tadi? Dapat nak? Surahnya. Apa? Nah, sana. Udah itu ya. Bisa anak-anak ibu, ada yang mau bertanya boleh. Mana tadi Al-Qurannya? Oh, ada pinjam. Dapat Eriana. Di awal Eriana. Di awal yang paling awal sesudah surah Al-Fatihah itu. Ya. Cari nak mana-mana yang harus dibaca panjang. Dapat nak? Udah bisa dipresentasikan? Sudah yakin? Oke, kita panggil ya. Kelompok pertama, kelompok Al-Fatihah. Maju perwakilannya ke depan. Atau mau maju semua? Mau 2 orang perwakilannya. Oke, beri tepukan dulu nak untuk kelompok Al-Fatihah. Silakan. Nah, depan situ ya. Nutupin ya. Tunggu sebentar nak. Di sini aja nak. Biar ininya kawan-kawannya bisa nengok huruf Arabnya di sini. Yang lain memperhatikan ya. Sambil koreksi benar atau salah. Lagi. Dah. Mulai nak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Fatihah ingin mempresentasikan Hasil diskusi. kami. Apa itu nak? Menurut kami pada ayat kedua surah Al-Baqarah bahwasanya mat tabi'i berjumlah 4, yaitu zalika, Oke. Ini nak, ibu tanya sekali lagi. Yang pertama tadi ada kata zalika. Benar atau salah? Kenapa? Mana rupanya? Ada rupa di seluruh huruf yang ada huruf matnya. Huruf yang mana? Ya, benar. Karena huruf za-nya ada alif di atasnya ya. Jadi za harus dibaca 2 harkat. Kata yang kedua apa Dira? Nah, huruf yang mana merupakan huruf mat? Huruf? Ya, karena dalam tanya ada alif di atasnya, maka ta harus dibaca 2 harkat. Yang lain ada temuan? Ya, ini la-nya makanya begini karena ada alif yang begini. Ya, nampak ya? Jadi, la-nya tidak boleh dibaca la aja, tapi la harus 2 harkat. Ini juga dinamakan dengan mat tabi'i. Ada lagi? Fi? Ya, karena
huruf fa sebelumnya berbaris kasroh, sesudahnya ada huruf ya berbaris sukun, maka si huruf fa harus dibaca panjangnya 2 harakat ya. Oke, bagus sekali. Beri tepukan untuk kelompok Al-Fatihah. Selamat ya, jawabannya benar semua. Silakan duduk. Selanjutnya, kelompok 2 udah selesai. Oke, silahkan presentasikan ke depan kelas untuk kelompok Al-Ikhlas. Maju, nak. Yang lain perhatikan ya, jangan ada yang berbicara. Perhatikan ke depan, nah ini. Ini yang akan kita bahas ini. Karena Ibu ini, kita menggunakan metode pembelajaran namanya problem based learning. Ya, Ibu menciptakan sebuah persoalan, anak-anak Ibu harus menemukan jawabannya atau penyelesaian dari persoalan tersebut. Oke, mulai nah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Ikhlas ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami pada kata roiba itu adalah matlin, dikarenakan ya sebelumnya ada kata dan dibaca secara lengkap. Selain itu juga ditemukan idgham bilahuna dan mat alif sukun di akhir ayat pada kata hudal lil muttaqin. Iya. Pertama, roiba. Ya. Ini tadi dinamakan dengan madlin. Ada kan yang sebelumnya tadi, cabang-cabang mat tadi, ada namanya madlin kan? Ini dia contohnya. Seperti di kata roiba, ya. Roinya ini dia dibaca agak panjang, nggak bisa langsung roiba. Itu nggak bisa, biasa. Harus roiba gitu ya. Anak-anak Ibu dinamakan dengan madlin. Dibaca dengan lembut, ya. Kemudian ada namanya mad arid disukun di ujung ayat. Ini yang Ibu jelaskan tadi. Ini kan ada huruf qaf berbaris kasroh. Ya sukun tadi adalah huruf mad kan. Nah setelah ya sukun ada lagi huruf nun di ujungnya. Makanya harus dibaca panjang. Dinamakan hukum bacaannya dengan mad arid disukun. Jadilah dia dibaca dengan hudalil muttaqin ya. Beri tepukan nah untuk kelompok Al-Ikhlas. Bagus, silakan duduk. Nah, jadi Ibu mau bertanya bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru? Mudah untuk dipahami? Ya, alhamdulillah. Kenapa seru? Karena jadi tahu. Dua hal tadi kan, dua hukum tajwid. Yang pertama tentang mad tobi'i, kedua mad fari, baru ada cabang-cabangnya lagi. Contohnya tadi ada yang telah diskusi madlin dan juga mad arid lisukun. Nah, ada yang mau bertanya anak-anak Ibu? Iya, bagus, Aidil. Apa itu? Apa itu tajwid dan mengapa untuk diterapkan dalam membaca Al-Quran, Bu? Iya, apa itu tajwid? Tajwid itu adalah kaidah atau aturan ya, tata cara kita dalam membaca Al-Quran sesuai dengan hukum yang berlaku. Baru yang kedua tadi apa Idil? Kenapa harus? Nah, dan kenapa kita harus mempelajari tajwid? Iya, karena supaya, ya Ibu jawab saja Idil sudah. Karena supaya anak-anak Ibu semuanya dapat membaca Al-Quran dengan tepat pertama. Kemudian nadanya bagus dengan intonasi yang bagus. Yang ketiga tidak akan merubah makna dari isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang lain ada yang mau bertanya? Iya, siapa itu? Afiza, silakan. Iya, kalau dia tanpa tajwid ya, tidak ada keindahan atau tidak ada kesenian di dalam membaca Al-Quran tadi. Sedangkan kita membaca Al-Quran itu harus ada seni. Ada lagu-lagunya anak-anak Ibu.
Kalau tahsin, itu pendalaman tentang tajwid-tajwidnya dinamakan dengan tahsinul Quran. Ada lagi namanya tartil, membaca Al-Quran dengan rinci ya, dengan nada juga. Ada lagi namanya tilawah, ada lagu-lagunya dari mulai bayati, hijasi, karas, tutup bayati ya. Nah, kalau dia tidak dengan tajwid, ya biasa-biasa saja. Dan juga maknanya bisa berubah total, itu yang bahaya. Karena Al-Quran ini kan pedoman kita, hukum kita. Kita dalam kehidupan sehari-hari ini, kita harus mempunyai pedoman. Al-Quran inilah sebagai petunjuk hidup kita. Di dalamnya terdapat semua hukum-hukum yang telah Allah sampaikan ya, melalui Nabi ya, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Makanya kita seagama itu supaya tidak kacau, tidak kacau ya. Jadi dalam mempelajari Al-Quran, membacanya tidak boleh salah. Kalau salah arti, salah membaca, salahlah artinya. Salahlah kita dalam menyimpulkan hukum-hukum dalam Islam itu sendiri. Selanjutnya, terakhir ada yang mau bertanya? Naila, apa itu? Bagaimana ilmu tajwid akan meningkatkan hubungan spiritual kita dengan Al-Quran? Iya, tadi sudah jelas di awal. Kalau kita membaca Al-Quran, otomatis pahala kita akan berlipat ganda. Yang kedua, kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti kita mendapatkan juga yang namanya syafaat. Al-Quran itu penolong kita untuk di akhirat kelak, di alam kubur. Kita sudah wafat, siapa yang menolong kita? Tidak ada, hanya amal ibadah kita. Salah satunya membaca Al-Quran. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Sampailah kepada nanti Al-Quran ini yang menolong kita. Mulut terkunci, tangan terikat, iya kan? Kalau kita di dunia rajin membaca Al-Quran, ketika kita menghadapi pertanyaan dari malaikat mungkar nangkir, Allah berikan lisan kita kelancaran, kemudahan. Dan Al-Quran ini nanti akan bersaksi di hadapan malaikat tadi. Waktu di dunia dia sering membacaku, ya. Nah, jadi mulai saat ini ibu tegaskanlah ya, bahwa di rumah anak-anak ibu kita semualah yang ada di sini haruslah kita setiap hari rajin membaca Al-Quran. Tidak pun banyak-banyak ya. Habis sholat maghrib itu saja sudah bisa ya. Dan juga ada satu penelitian anak-anak ibu. Kalau kalian rajin untuk membaca ayat suci Al-Quran, IQ kalian bisa bertambah. Dan itu sudah ibu rasakan sendiri. Di pagi hari setelah sholat subuh. Kalau anak-anak ibu mau ujian, ibu dulu kalau mau ujian, belajarnya setelah selesai sholat subuh. Habis sholat subuh, membaca Al-Quran ibu dulu. Setelah itu coba tes dihafal. Ada menghafal materi yang akan diujiankan. Tes 5 menit langsung hafal. Karena kalau ketika kita bangun tidur, memori masih kosong. Masih refresh dia, segar untuk menghafal. Oke ya. Jadi, setelah panjang kali lebar ibu menjelaskan materi tentang memperindah bacaan Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, sampailah kita kepada penutup ini anak-anak ibu ya. Manfaat mempelajari tajwid itu ada 5 di sini. Pertama, memperindah bacaan Al-Quran. Ketiga, menghindari kita dari kesalahan makna. Ketiga, mendapatkan pahala yang berlimpah. Keempat, meningkatkan kecintaan pada Al-Quran. Yang kelima, menjaga kemurnian daripada bahasa Arab. Ya. Kemudian, teruslah belajar dan mengamalkan ya. Perjalanan belajar Al-Quran ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Nah, kita ditakdirkan beragama Islam ini anugerah kan? Waktu kita masih di alam azali kita tidak bisa memilihkan aku mau agama Islam, aku mau agama Kristen, tidak bisa kan? Jadi syukuri kita telah terlahir sebagai umat muslim dari lahir ya. Teruslah istiqomah ya, jangan pernah goyah iman anak-anak ibu semuanya dalam mempelajari dan mengamalkan tajwid agar setiap huruf yang terucap menjadi saksi keimanan kita. Sesuai yang ibu sampaikan tadi kan, menjadi saksi.
Setiap usaha kita dalam mendekati Al-Quran adalah langkah menuju cahaya. Jangan pernah lelah karena janji Allah bagi pembaca kitabnya adalah kebaikan yang tak terhingga. Nah, sesuai dengan firman Allah di surah Al-Muzammil ya ayat 4 ya. Jadi ada perintah membaca Al-Quran itu yaitu warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya apa? Bacalah Al-Quran secara tartil ya. Jadi kalau ditanya apa dalil membaca Al-Quran, ya, sebutlah dia bacaannya yaitu jawabannya itu Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Waratil Qur'ana tartila ya. Hadisnya ada juga anak-anak ibu sekalian. Khairukum man ta'allama wa 'allama. Yang artinya sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau anak-anak ibu sudah bisa nanti lancar membaca Al-Qurannya, bisa diajarkan kepada orang lain, pahalanya lebih besar lagi ya. Setelah itu nanti kan kedepannya anak-anak ibu bakalan dewasa, akan berumah tangga. Yang perempuan menjadi seorang ibu. Seorang ibu itu al-madrasatul ula. Apa itu? Sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi anak-anak ibu sebelum menjadi ibu harus kita mempunyai IQ yang tinggi, harus cerdas. Nah, jadi yang kita ajarkan ke anak-anak kita nanti, anak-anak cucu kita itu nanti ya ilmu ya, kita harus cerdas biar yang kita ajarkan itu tepat. Dan juga ayah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, kepala keluarga harus rajin sholat ya, harus bisa juga baca Al-Quran. Nanti kalau anaknya nanya ya, ini apa bacaannya? Kalau tidak tahu, nanti malu ya. Jadi mulai sekarang, mari kita untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Oke, anak-anak ibu sekalian, kita tutuplah pembelajaran kita ini dengan kata hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ikutin ibu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah mengikuti pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Ibu harap kita semua dapat memperoleh itibar atau pelajaran dan juga keberkahan dari apa yang telah ibu jelaskan pada pagi hari ini ya. Akhirul kata, ibu ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, yang akan datang materi yang akan kita pelajari ini lebih mendalam lagi. Kalau hari ini tentang hukum tajwid ada namanya mat, besok-besok ada namanya ifa, hukum izhar syafawi, ada juga namanya bacaan gharib dan lain sebagainya ya. Oke, ibu permisi ya. Assalamualaikum.